Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Azhara, NIM 1117002. Dari kelas Psikologi Keluarga D. Di sini saya akan memaparkan tentang potret keluarga dari Bapak Muhammad Abidin dan Ibu Siti Nurhayati. Bapak Abidin merupakan seorang karyawan swasta, sedangkan Ibu Siti Nurhayati seorang ibu rumah tangga. Pak Abidin dan Ibu Siti mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Fakhira Husna yang berusia 4 tahun 8 bulan dan sekarang sudah bersekolah di PAUD ataupun pendidikan anak usia dini. Wawancara ini dilakukan tadi malam, jadi nanti fotonya akan saya paparkan di akhir pemaparan ini. Langsung ke perspektif orang tua. Selama anak sekolah di PAUD, Ibu Siti Nurhayati ini selalu mengantar dan mengecek setiap pelajaran yang didapatkan oleh sang anak. Jadi, Ibu mengetahui sejauh mana perkembangan dari anaknya dan dapat mengontrol perilaku sang anak. Dari mulai si anak bisa bersosialisasi dengan teman maupun dengan gurunya di sekolahan. Setelah sampai di rumah, sang ibu pun mengulang kembali pelajaran yang didapat di sekolah. Dengan begitu, sang anak tetap mengingat apa yang ia pelajari di sekolahan. Fakhira sendiri sudah mulai sekolah pada usia 2 tahun 8 bulan. Ibu Siti berharap dengan menyekolahkan Fakhira sejak dini, supaya Fakhira cepat dan mudah dalam bersosialisasi dengan baik dalam keluarga maupun lingkungan barunya, serta lebih mudah dalam bergaul, menjadi semakin pintar dan mandiri, dan berkembang sesuai usianya. Dengan begitu, harapan Ibu Siti terhadap anaknya agar menjadi anak yang solehah, sehingga Fakhira sendiri dimasukkan di PAUD agar pendidikan agamanya tidak berkurang. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Ibu Siti ini terhadap Fakhira dengan menyekolahkannya sejak dini kurang disetujui oleh Bapak Abidin, karena Bapak Abidin beranggapan bahwa menyekolahkan anak sejak dini akan membuat anak jenuh dan cepat bosan, sehingga anak menjadi rewel. Namun bagi Bu Siti, dapat menyiasati semua keluhan-keluhan dari Pak Abidin ini dengan memasukkan Fakhira ke sekolah yang sifatnya bermain, bukan secara formal dengan berbagai aturannya. Dan Ibu Siti pun tidak pernah memaksakan Fakhira untuk selalu berangkat ke sekolah tiap harinya. Bu Siti berkata, apabila anaknya sedang bosan dan tidak mau berangkat, maka ia tidak akan memaksakannya. Dapat dilihat, observasi secara umum keluarga Bapak Abidin ini cukup terbuka dalam menjawab setiap pertanyaan yang saya tanyakan. Ibu Siti orangnya ramah dan menyukai kebersihan. Saat saya datang untuk melakukan wawancara, Ibu Siti terlihat sedang menyapu lantai dan disambut dengan senyuman serta dipersilahkan untuk masuk dan duduk. Saat saya datang di pagi hari, Bapak Abidin sedang tidak ada di rumahnya, sehingga saya hanya bertemu dengan Ibu Siti Nurhayati. Dengan kata Ibu Siti Nurhayati ini, Bapak Abidin sedang pergi ke bengkel untuk menservis motornya. Sehingga pada saat itu Ibu Siti bilang ke saya untuk menyuruh saya datang kembali pada sore harinya. Namun karena saya tidak bisa, jadi saya datang pada malam harinya. Karena kata Ibu Siti, kalau sudah mulai sore sampai malam, Bapak Abidin itu ada di rumahnya dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Dan Bapak Abidin pun cukup ramah dan terbuka serta antusias dalam menjawab setiap pertanyaan yang saya berikan. Begitupun dengan Fakhira. Anak Bapak Abidin pun tidak tampak malu-malu saat saya datang, dan karena Fakhira itu sudah diajarkan untuk bersosialisasi di sekolahannya, jadi ia cepat dalam bersosialisasi, sehingga saya pun cepat akrab dengannya. Berdasarkan dari hasil observasi saya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga Bapak Abidin dan Ibu Siti Nurhayati ini merupakan keluarga yang harmonis. Keharmonisan keluarga dapat membentuk kepribadian anak. Keluarga yang memiliki kasih sayang, sikap saling pengertian, komunikasi terjalin baik,
waktu yang banyak untuk keluarga lebih mudah membentuk kepribadian anak yang baik. Sikap saling pengertian yang ditunjukkan oleh orang tua menjadi salah satu untuk membentuk keluarga yang harmonis. Orang tua juga menghargai dan pengertian apa yang diinginkan oleh sang anak. Dengan begitu, orang tua dapat membentuk kepribadian anak. Dengan orang tua memahami kesulitan perasaan anak serta anak memahami kesibukan orang tua, maka terciptalah kondisi rumah yang tenang sehingga anak lebih mudah diawasi oleh orang tua dalam perkembangannya. Dan menurut saya, Bapak Abidin ini merupakan dari kelompok menengah, ya dapat dibilang menengah ke atas, karena mampu menyekolahkan anaknya dan mampu sikapnya itu mampu melihat wawasannya itu ke depan, sehingga antara Bapak Abidin dan Ibu Siti Nurhayati ini mampu menjalin komunikasinya dengan anak itu baik, sehingga apapun belum ada, selama saya melakukan observasi, tidak ada kekurangan yang saya lihat dari Bapak Abidin dan Ibu Siti Nurhayati tersebut. Menurut saya, proses komunikasi keluarga dalam menanamkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai keislaman sudah cukup baik. Dalam hal ini, Bapak Abidin dan Ibu Siti Nurhayati berperan mengarahkan anak dengan cara memberi contoh untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti mengajak anak untuk melakukan sholat, mengaji, dan berbagi dengan sesama. Bapak Abidin dan Ibu Siti Nurhayati dalam memberikan nasihat pada anak juga sangat memperhatikan hal-hal penting seperti perkataan yang baik dan sopan, serta tidak membentaknya. Karena perkataan yang baik dan sopan bertujuan untuk memudahkan anak agar memahami pesan yang ingin disampaikan oleh orang tua. Untuk itu, orang tua seharusnya mampu memberikan contoh yang baik kepada anaknya, termasuk menahan emosi ketika sang anak berperilaku yang tidak baik atau membuat kesalahan, dan menasihatinya dengan cara yang baik. Sekian pemaparan dari potret keluarga dari Bapak Muhammad Abidin dan Ibu Siti Nurhayati. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.